yang bersangkutan punya peluang hidup hanya 2 tahun. Sempat juga terjadi bentrok dengan para dokter, para spesialis, dan kelompok pendukung. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja. Di video kali ini saya bakal mengupas kisah yang sangat-sangat menarik, yaitu kisah dari sebuah keluarga di Amerika Serikat sono yang berjuang untuk kesembuhan penyakit anaknya yang didiagnosis hanya punya peluang waktu hidup 2 tahun setelah divonis menderita penyakit ini. Seperti apa kisah selengkapnya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Tentunya sebelum itu, beri dukungan pada channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di sebelah kanan di layar HP kalian. Kemudian nyalakan juga loncengnya biar kalian selalu update video-video dari channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum membahas lebih lanjut kasus ini, mari kita sama-sama simak intronya dulu, Ces. Lorenzo Odon, bernama lengkap Lorenzo Michael Murphy Odon, ini lahir di Fairfax, Virginia, Amerika Serikat pada 28 Mei 1978. Ayahnya bernama Augusto Daniel Odon, seorang ekonom bank dunia. Kemudian ibunya bernama Michaela Teresa Murphy Odon. Tidak ada informasi spesifik mengenai apa profesi dari si Michaela ini. Kemudian diceritakan bahwa sampai dengan usia 6 tahun, si Lorenzo ini punya masa depan yang cukup cerah karena sampai dengan usia 6 tahun ini diceritakan kalau si Lorenzo ini sudah menguasai 3 macam bahasa ya, yaitu ada Inggris, Prancis, dan Itali. Ini tentunya tidak lepas dari profesi ayahnya yang bekerja sebagai ekonom bank dunia, ya mungkin sering pindah-pindah antar negara gitu ya. Karena diceritakan kemampuan berbahasa Prancisnya si Lorenzo ini karena ayahnya ini pernah bertugas di Kenya ya, sebuah negara yang memang bahasa yang digunakan adalah bahasa Prancis, yaitu tepatnya pada saat itu bertugas di Kepulauan Komoro. Diceritakan juga sampai usia 6 tahun ini si Lorenzo ini dia memang sudah mengkonsumsi atau menikmati cerita-cerita mitologi Yunani kuno, dan juga si Lorenzo ini udah mengkonsumsi musik-musik klasik dari band-band orkestrasi, yaitu ada Brandenburg dan juga Handel yang lagunya cukup terkenal waktu itu yaitu Water Music. Dan ini untuk ukuran zaman itu ya, dan juga mungkin zaman sekarang ya, emang biasanya hanya kalangan elit saja yang sudah memberikan lagu-lagu klasik kepada anaknya sejak usia dini. Pada tahun 1984, orang tua Lorenzo mendapat laporan dari sekolahnya, ya mungkin Lorenzo ini udah masuk SD mungkin ya, atau masih TK karena baru usia 6 tahun. Orang tuanya dapat laporan kalau si Lorenzo ini dia ngamuk-ngamuk di sekolah, kemudian dia juga mengalami gangguan pendengaran dan juga mengalami gangguan keseimbangan fungsi tubuh. Kemudian di Januari 1985, ini cerita si Michaela, ibunya Lorenzo, dia mengatakan kalau Lorenzo pada saat itu sudah tidak bisa bicara, tidak bisa merespon apapun, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, penglihatannya rusak, dan bahkan Lorenzo tidak bisa menelan. Makanya kemudian Lorenzo dia dipasangkan tabung nasogatik gitu. Jadi dia itu tabung seperti tabung tapi fleksibel berbahan karet, dimasukkan ke mulut nanti sampai ke kerongkongan, lanjut tembus sampai ke perut. Tabung ini yang fungsinya dia untuk memberikan makanan atau minuman kepada pasien yang memang nggak bisa menelan seperti si Lorenzo ini. Kemudian akhirnya Lorenzo menjalani juga scan otak ya dengan seorang ahli saraf ternama bernama Profesor Hugo Moser dari Johns Hopkins University di Baltimore, di mana hasil scan otak ini menghasilkan diagnosis bahwa si Lorenzo ini mengidap
sebuah penyakit bernama adrenoleukodystrophy. Apa itu penyakit adrenoleukodystrophy? Ini adalah penyakit kegagalan atau kelainan genetik yang terjadi pada kromosom X, di mana akibatnya adalah si pembawa protein ini dia gagal berfungsi dengan benar, ya. Akibatnya si penderita ALD dia tubuhnya akan menghasilkan asam lemak yang berlebih dan berakumulasi dalam sel saraf sehingga merusak lapisan sistem motorik otak atau sumsum tulang belakang, sehingga sarafnya dia tidak bisa mengirimkan pesan ke seluruh tubuh. Makanya tadi disebutkan si Lorenzo ini dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian penyakit ini juga lebih banyak dialami oleh laki-laki dengan perbandingan 1/20.000 anak laki-laki. Artinya peluangnya setiap 20.000 anak laki-laki ada peluang satunya diduga kuat akan mengalami penyakit ini. Penyakit ini biasanya menyerang anak laki-laki pada usia 4-8 tahun dan setelah didiagnosa penyakit ini, yang bersangkutan punya peluang hidup hanya 2 tahun. Secara teori seperti itu. Itu data-data pada saat tahun tersebut, yaitu pada tahun 1985 ya. Jadi angka statistiknya menunjukkan seperti itu begitu. Kemudian sebetulnya penyakit ini sendiri bukan pertama kali diidap oleh si Lorenzo, tapi sebetulnya sudah sejak tahun 1923 ini penyakit ini sudah ada. Ini pertama kali ditemukan oleh 2 orang ahli saraf berkebangsaan Jerman bernama Ernest Simmerling dan Hans Gerhard Creutzfeldt ya. Jadi sebetulnya 50 tahun sebelum si Lorenzo didiagnosis atau divonis menderita penyakit ini, sebetulnya penyakit ini sudah ada 50 tahun lalu gitu sebelum Lorenzo mengidap penyakit ini. Kemudian dokter mengatakan ke orang tua Lorenzo bahwa si Lorenzo ini hanya punya peluang untuk hidup selama 2 tahun aja, karena memang pada saat itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, tapi saat itu si Augusto, ayahnya, percaya bahwa sebetulnya si Lorenzo ini hanya sedang terjebak aja gitu. Dia sebetulnya bisa mengenali kondisi di sekitar, hanya dia memang nggak bisa bergerak, dia nggak bisa, pendengarannya rusak, tidak bisa menelan, tapi dia masih bisa memahami apa yang terjadi di sekelilingnya. Hanya si Lorenzo ini nggak bisa merespon. Itu keyakinan si Augusto sebagai orang tua. Wajar sih, saya pikir dia ingin menyemangati diri sendiri juga ketika tahu si anaknya divonis menderita penyakit ini dan peluang hidupnya hanya 2 tahun gitu ya. Kemudian karena merasa sangat terpukul ya mendengar vonis dari dokter, akhirnya si Augusto dan Michaela ini mereka bertekad untuk mencari pengobatan apapun untuk Lorenzo. Dan Augusto ini, ayahnya Lorenzo ini, akhirnya mulai mempelajari ilmu kedokteran ya. Kemudian dia mempelajari juga biokimia, kemudian mempelajari juga hubungan antara kerusakan otak versus rantai panjang asam lemak dalam darah, karena info dari dokternya menyebutkan bahwa penyakit yang diderita Lorenzo ini memang karena adanya akumulasi asam lemak dalam tubuhnya si Lorenzo. Berbekal itu akhirnya Augusto mencoba mengatur sebuah konferensi ilmiah ya. Kalian bisa bayangkan seorang ekonom Bank Dunia dengan latar belakang keilmuan ekonomi, dia mau belajar ilmu kedokteran, ilmu biokimia, dia belajar lagi rumus-rumus kimia gitu ya dari sebuah zat, sampai dia akhirnya mengundang para ahli gitu ya untuk melakukan sebuah konferensi khusus membahas masalah ini. Dengan si Lorenzo membawa sebuah informasi bahwa asam oleat dan cairan minyak ini dia bisa menghancurkan asam lemak. Jadi kayak semacam dia, ya udah kita bikin konferensi karena saya dapat informasi bahwa ada asam oleat dan cairan berupa minyak ini ketika diformulasikan bisa menghancurkan lemak asam ini atau asam lemak ini. Pada saat itu banyak orang yang memandang skeptis dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Augusto ini. Wajar aja karena emang si Augusto ini kan memang latar belakangnya adalah seorang ekonom. Bahkan pada saat itu memang sempat juga terjadi bentrok dengan para dokter, para spesialis dan kelompok pendukung. Tapi kemudian si Augusto dan Michaela ini akhirnya dia bertemulah dengan seorang ahli kimia asal Inggris yang bersedia memformulasikan
minyak dan asam oleat yang sudah disodorkan oleh si Augusto ini. Akhirnya ditemukanlah cara yang efektif untuk memutus rantai panjang dari asam lemak dan minyak itu. Kemudian formulasi yang sudah disusun oleh ahli kimia asal Inggris tersebut kemudian oleh Profesor Hugo Morris ini diuji cobakanlah kepada para penderita ALD ini, yaitu tadi nama penyakitnya adalah adrenoleukodystrophy. Intinya formulasi yang sudah ditemukan sama ahli kimia dari Inggris ini dicobakan oleh Profesor Hugo ke para penderita adrenoleukodystrophy intinya. Kemudian ditemukanlah fakta bahwasanya tahun 1989 Augusto Odon ini mendirikan sebuah proyek bernama Melin Project ya. Jadi semacam gugus tugas penanganan penyakit ini ya. Jadi dengan membentuk gugus tugas ilmiah untuk mencoba menemukan pengobatan dan mengeliminasi penyakit ini secara lebih luas lagi. Kemudian The Odons ini sebutan untuk suami istri ini, sebutan untuk Odon dan Augusto dan Michaela ini memang memiliki peran yang sangat penting ya dalam mengembangkan minyak ini yang kemudian minyak ini terkenal dengan sebutan minyak Lorenzo atau Lorenzo's Oil. Di tahun 1990, kemudian kisah si Lorenzo ini digambarkan dalam sebuah drama televisi di Italia dengan judul Foglia di Vivere. Kemudian di tahun 1992, kisah perjuangan keluarga ini juga difilmkan dalam sebuah film yang berjudul Lorenzo's Oil. Di tahun 1996, bahkan sebuah puisi dari Michaela untuk Lorenzo ini kemudian diterjemahkan menjadi sebuah lagu yang dibawakan oleh Phil Collins, ya, musisi ternama, ya. Lagunya berjudul Lorenzo, ya, di album Dance into the Light yang rilis pada 8 Oktober 1996 di Amerika dan juga dirilis di Inggris juga pada 28 Oktobernya di tahun yang sama, 1996. Penelitian minyak ini masih terus berlanjut. Di 2005, si Profesor Hugo Moser kemudian menyimpulkan bahwa pemberian minyak ini dapat mencegah timbulnya gejala penyakit lain pada sekitar 70% penderita ALD ini. Artinya, jadi penyakit ini bisa dibilang bisa menimbulkan komplikasi munculnya penyakit yang lain. Nah, minyak Lorenzo ini ya, menurut penelitian Hugo Moser ini bisa mencegah munculnya penyakit lain pada 70% penderita penyakit ALD ini. Artinya minyak ini diyakini mampu memperlambat penyakit ini gitu, dan pemberian minyak ini dapat mencegah timbulnya gejala-gejala penyakit lain bagi penderita si ALD ini. Harapannya penderita ALD ini dia punya waktu untuk hidup lebih lama karena penyakit-penyakit lain yang akan datang bisa dicegah gitu. Kemudian pada tahun 2008 ya, Lorenzo yang kelahiran 28 Mei 1978 akhirnya meninggal pada 30 Mei 2008, tepat 2 hari setelah ulang tahun. Artinya Lorenzo bisa bertahan hingga usia 30 tahun ya. Pada saat pertama kali didiagnosis, Lorenzo berumur 6 tahun. Kemudian divonis hanya bisa bertahan hidup 2 tahun, artinya hanya sampai usia 8 tahun. Tapi faktanya Lorenzo bisa hidup sampai usia 30 tahun. Artinya Lorenzo bisa hidup 22 tahun lebih lama dari yang divonis di awal. Bahkan si ibunya ini malah, si Michaela justru lebih dulu meninggal pada 10 Juni 2000 karena mengidap penyakit kanker. Jadi kalian bisa bayangkan gimana suasana kebatinan keluarga itu gitu ya. Si ibunya yang dari awal dinyatakan sehat, yang berjuang untuk kesembuhan Lorenzo justru meninggal lebih dulu. Artinya yang ada sekarang tinggal Augusto, ayahnya, dan si Lorenzo dan beserta saudaranya. Kemudian di 2010, pertengahan 2010, artinya 2 tahun setelah meninggalnya si Lorenzo, akhirnya Augusto ini menjual rumahnya di Virginia, Amerika Serikat tadi, kemudian pindah ke Acque Terme sekitar 35 km arah barat daya dari kota Alessandria di Italia. Ini mungkin dia sengaja pindah karena
mungkin pingin sepeninggal anaknya dia pingin menghilangkan semua kenangan tentang anaknya di Virginia Ice tadi. Dia kemudian pergi ke tempat di mana dekat dengan tempat dia lahir dulu, karena memang orang tuanya tinggal di Gammalero, yaitu sekitar ya dekat-dekat dengan desa Acque Terme tadi, ya masih di Alessandria, Italia juga. Inilah tempat yang dulunya Augusto pada saat kecil menghabiskan masa-masa kecilnya di sini. Kemudian si Augusto meninggal pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2013, pada usia 80 tahun. Oke, Ces, itu dulu kisah yang sangat inspiratif dari sebuah keluarga di Amerika Serikat yang berjuang luar biasa untuk bisa mempertahankan usia anaknya, ya, karena awalnya memang divonis 2 tahun, tapi perjuangan keluarga ini luar biasa, terutama ayah ibunya ya, si Augusto dan si Micaela, bahkan sampai difilmkan. Dan kalau kalian tahu, Lorenzo's Oil atau minyak Lorenzo ini yang akhir-akhir ini, yang saat ini kemudian dikenal dengan nama minyak zaitun. Oke, Ces, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa komennya di bawah gitu ya. Dan pastinya jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel ini untuk mendukung channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sekian dulu, kita jumpa di video berikutnya. Bye.